Selamat pagi dan damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Agung Masur, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nomor induk mahasiswa PPG saya 258690500501. Saya mengajar di Sekolah Dasar Katolik Sanjar 1, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pembelajaran hari ini dilaksanakan di Sekolah STK Sanjar 1. Nomor NPSN sekolah 50303640. Dan saya akan membawa materi kelas 5 dengan topik perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Berikut video pembelajaran saya. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik, luar biasa. Baik. Pada pelajaran kita, marilah kita berdiri, mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Sang Pencipta, terima kasih atas kesempatan hari ini, di mana kami diberi kesempatan untuk memulai pelajaran agama Katolik di kelas 5 yang baru kami awali ini. Berkati kami semua agar kami mampu bersyukur karena Engkau menciptakan kami seturut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Ajarilah kami untuk bersikap, berbuat, dan bertindak seturut kehendak-Mu, karena dengan cara itulah kami mampu melakukan kehendak Allah sebagai citra Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. baik. Pertama-tama saya akan mengecek hadiran adik-adik. Hai Pak. Yosefa Gisela Johan. Hai Pak. Ya, baik. Saya sudah mengecek kehadiran kamu, bahwa kamu hadir semua pada hari ini. Tahun lalu kita pada kelas 4 kita sudah membahas tentang kisah aku dipanggil untuk berkembang. Itu pada elemen peserta didik. Dan aku menghayati perintah Allah dalam kehidupan bersama. Itu pada semester 2. Akhir semester 2, bahwa di dalam materi itu berisi tentang topik-topik menghormati orang tua dan saling menghormati sesama. Maka karena kita sudah menjelaskan itu di tahun lalu, maka hari ini kita lanjut dengan pembahasan tentang materi di topik di kelas 5, topik perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Sebelum kita melanjutkan kegiatan inti dari pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Ya, silakan. Arya. Pak, saya tahu arti dari mantap. Oh ya, pertanyaannya. Tapi Arya, ini saya ingin bertanya kepada kalian sebelum kita mulai dengan topik perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Pertanyaan saya kepada kalian, apa yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah? Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Apa lagi? Tidak ada? Yang kedua, mengapa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah? Hah? Coba ingat. Coba ingat ini tahun-tahun sebelumnya yang kita sudah bahas. Bagi kalian tahu Adik. Yang ketiga, pertanyaan lagi kalau kamu tidak tahu. Yang ketiga, sikap-sikap apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah? Yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Silakan. Hah? Iya, sopan santun, Saling membantu. saling membantu. Suara. Saling menghargai. Saling menghargai. Ya, Saling menghormati. ya, saling menghormati. Tepuk tangan untuk kamu semua. Kamu anak-anak yang hebat. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan membaca cerita yang ada di proyektor. Jadi di buku-buku siswa yang sudah kalian itu dapat, ada juga cerita seperti di dalam. Jadi sama-sama kita akan membaca ceritanya. Si kembar Angela dan Angelo. Kita sama-sama sama-sama baca. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Bu Elisa melahirkan. Bapak suami Bu Elisa membawa Ibu Elisa ke rumah sakit. Bersalin yang tidak tahu dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan asisten perawat, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar.
di dalam buku siswa yang kalian pegang. Jadi renungkanlah isi dari cerita si Angela dan si Angelo. Jadi setelah kalian merenung mengingatnya, saya akan memberikan pertanyaan melalui lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerjanya saya akan bagikan kepada kalian. Nih. Baik. Pertanyaannya ada di lembar itu. Lembar kerja peserta didik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo? Dan yang kedua, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupan? Dan yang ketiga, dengan siapakah Angelo memiliki kemiripan atau keserupan? Dan yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan mirip atau serupa? Yang kelima, lebih mirip dengan siapakah diri kalian? Mirip dengan orang lain atau mirip dengan orang jahat? Jadi kerjakan pertanyaannya dengan durasi waktu 10 menit. 10 menit. Baik, sekarang kita akan menjawab soal-soal yang telah kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada kalian, jawaban dari pertanyaan pertama, bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembaran Angela dan Angelo? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Baik, dari siapa Gisel? Bersyukur. Nah, tangan untuk dia. Bersyukur kepada Tuhan atas anak kembar si Angela dan Angelo yang telah diberikan kepada Ibu Elisa dan Bapak Mario. Yang kedua, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupan? Siapa tahu? Katakan. Ya, dari sini. Mirip dengan ibunya. Ya, tepuk tangan untuk lembar kerjanya. Saya ambil, kumpulkan ke saya. Sekarang kita akan mendalami isi dari Alkitab. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Marilah kita sama-sama membaca isi Alkitab dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan nama bangsa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di lautan dan burung-burung di darat, atas raksasa-raksasa bumi dan atas segala yang layak di bumi. Maka
Sudah ingat dia punya ini isi dari bacaannya? Ingat? Karena adik-adik sudah mengingat isi dari bacaannya, maka saya akan memberi pertanyaan yang saya sudah tulis di lembar kerja siswa. Oke? Renungkanlah isi bacanya, ingat baik-baik isi bacanya, lalu kalian mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar. Jadi, terus semua? Sudah, Pak. Jadi, saya minta dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah berikan kepada kalian di lembar kerja siswa. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Dari kelompok 1. Mengampuni orang-orang yang bersalah. Mengampuni orang-orang yang bersalah. Ya. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diistimewakan oleh Tuhan. Jadi dari kelompok sama. Baik. Dari pertanyaan nomor 2, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Saya Pak. Kelompok 3. Angkat berdiri. Baca. Saling bersedia, saling menurut. Saling mengasihi dan saling menurut. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ya, kamu. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah berarti Allah memberi martabat dan yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menggunakan wajahnya. Di pihak lain manusia dipanggil Tuhan untuk tindak Allah. Tepuk tangan untuk dia. Maksudnya sama. Baik, yang berikut. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Dari kelompok ini, dari kelompok saya sebelah. Berdiri. Tugas manusia, apa tugas manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Saling melengkapi. Ya, tangan untuk mereka. Satu, berdiri. Dari kelompok 1, persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. ya, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengelola dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Kitab suci menyatakan manusia ciptaannya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, ternak bumi dan segala binatang di bumi. Baik, dari kelompok 2 bahwa jawabannya Tugas manusia sebagai cipta Allah adalah mengelola dan melestarikan alam semesta, Dapat dan berkuasa atas ikan-ikan di di laut dan burung-burung di udara, serta ternak dan binatang melata yang merayap di bumi. Dari jawaban-jawaban kalian sesuai dengan isi bacaan dari kitab suci atau kitab yang kita bacakan. Jadi
Ada pertanyaan untuk saya? Pak, saya ingin mengerti apa ini citra. Oh, citra. Baik. Dari dua kata. Citra itu artinya gambar atau wajah. Artinya citra Allah artinya gambar atau wajah Allah atau rupa Allah. Itu artinya. Sudah mengerti? Apa lagi? Ya. Arti dari martabat. Arti sesungguhnya dari martabat adalah derajat manusia yang luhur. Itu artinya. Derajat manusia. Derajat yang tinggi dari manusia. Itu arti dari martabat. Ada lagi pertanyaan? Apa arti Luhur. Arti dari luhur adalah mulia. Sangat mulia. Karena itu, kenapa ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Itu dari arti itu tadi. Arti martabat yang luhur, derajat yang tinggi. Karena Allah itu yang maha kuasa, dia itu maha kuasa. Maha pencipta, dia tinggi. Jadi manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Jika dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa dengan diciptakan manusia, Allah memberi martabat yang luhur dan nilai yang sama kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakilnya yang menampakkan wajah Allah. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Kesetaraan martabat di sini. Yang Allah memberi martabat. Allah memberi martabat itu artinya kesetaraan martabat terhadap manusia. Itu laki-laki dan perempuan. Kesetaraan martabat artinya kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih unggul. Tidak ada yang lebih unggul satu sama lain. Sama-sama citra Allah. Perempuan dan laki-laki juga sama-sama citra Allah. Keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang berarti keduanya mewarisi sifat-sifat ilahi seperti kasih, kebaikan, dan tanggung jawab. Lalu tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Seperti yang kelompok 2 jawab tadi. Kitab suci menyatakan bahwa manusia citra Allah diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 3 contoh perbuatan manusia sebagai citra Allah. Itu kalian sudah jawab ya? Mengampuni orang-orang bersalah, mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan atau mendapat musibah, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar. Jadi terapkan ini. Kamu harus terapkan ini, terutama ini. Sifat-sifat seperti kasih, kebaikan dan tanggung jawab. Kasih itu adalah cipta. Karena hukum yang pertama dan paling utama adalah hukum cinta kasih. Saling mengasihi. Terapkan itu sesama kalian dan kepada orang lain serta kepada orang tua. Jadi berikut, marilah kita merenungkan semua materi kita yang kita dapat pada hari ini. Renungkan baik-baik.
Apakah aku selalu bersyukur atas karya cipta Tuhan yang telah memberi martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah? Kamu renungkan baik-baik itu. Bagaimana maksudnya? Lalu yang kedua, apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabatku sebagai citra Allah? Refleksikan diri kalian. Refleksikan. Renungkan baik-baik. Artinya bersikap dan bertingkah laku yang baik. Lalu yang ketiga, apakah aku bersikap hormat terhadap sesama manusia sebagai citra Allah? Renungkan diri kalian. Kamu tulis pertanyaan dan renungkan baik-baik di rumah nanti. Lalu yang berikut, tugas untuk kalian bahwa menuliskan doa syukur atas orang tua yang telah bekerja sama melahirkan, membesarkan, dan mengasihi kalian. Tugas untuk kalian. Adik-adik harus menuliskan doa syukur atas orang tua yang telah bekerja sama melahirkan, membesarkan, dan mengasihi. Lalu menuliskan kebaikan ayah dan ibunya, serta menuliskan janji untuk meneladani kebaikan ayah dan ibu, sehingga kamu menyatakan diri sebagai manusia citra Allah. Tulis ini 2 poin. Kamu tulis dan kerjakan di rumah. Nanti kamu serahkan tugas ini ke saya. Jawaban dari tugas ini ke saya pada minggu berikutnya. Terima kasih. Sekian saja materi pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan pada pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui perbuatan baik pada orang tua, keluarga, guru, teman-teman, dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Bapa